Shalom saudara, salam sejahtera. Kita memasuki Abam episode 837. Nah sekarang kami persilahkan Pendeta Dr. Yehuda untuk membacakannya bagi kita, ya. Silakan Pak Yehuda. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita berusia 32 tahun, sudah menikah, tinggal di Medan. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya dan memohon saran dari Bapak. Kami belum dikaruniai anak Pak, tapi saya percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Kalaupun keadaan sekarang ini, saya tetap mempercayai hidup bahwa hanya Tuhan kebahagiaan sejati. Pak, semenjak menikah kami tinggal bersama mertua, bersamaan dengan beberapa adik ipar saya. Satu kali ada perselisihan hebat di antara suami dan ipar-ipar saya. Semenjak menikah, beberapa kali ipar suka ngomongi yang tidak benar, dan ini memicu mertua ikut mendiamkan kami. Ya. Dan kadang menjadi pertengkaran karena aduan-aduan dari ipar yang tidak benar. Sering terjadi sehingga memuncak di hati saya. Sulit saya melupakan perbuatan tersebut, Pak. Ya. Meski keadaan sudah baik sekarang, namun masih ada yang mengganjal di hati saya. Saya mohon sekali saran Bapak, apa yang harus saya buat? Saya tidak mau ini menghalangi hidup saya dalam berkemas-kemas, sementara saya rindu pulang ke sana. Beberapa persoalan dalam hidup yang bagi saya begitu berat, saya bisa lalui, tapi kali ini saya muak dengan sikap ipar-ipar saya kepada kami, Pak. Saya tidak bisa ngomong dan hanya memendam dalam hati. Kalau tukar pikiran dengan orang lain atau suami pun, saya takut bakal memicu pertengkaran dan kami bisa ribut. Keluarga saya pun tidak saya beritahu. Saya sangat menjaga suami agar di hadapan keluarga saya dia baik-baik saja. Pak, hati saya sangat sakit dan berat. Mohon bantu saya dalam doa supaya saya bisa menghadapi ipar-ipar saya, Pak. Terima kasih Bapak, sehat selalu ya Pak. Tuhan Yesus menyertai Bapak. Oke. You punya hati baik. Ya. Dari sikap melindungi suami, ya, supaya di mata keluargamu dia tetap baik, sementara kamu mengalami situasi yang sulit di rumah mertua. Tidak ada suatu keadaan yang terjadi tanpa berkat rohani di dalamnya. Kamu harus percaya ada berkat rohani di dalamnya. Yang kedua, pasti keadaan ini akan berlalu atau selesai pada waktunya. Yang ketiga, kau pasti sanggup melewatinya, bukan menghindarinya. Jadi kalau Anda rindu pulang ke surga berkemas-kemas, inilah cara Tuhan mempersiapkan. Cara Anda berkemas-kemas ada di situasi yang seperti benang kusut ini. Yang Anda lakukan jangan banyak bicara. Sudah bagus ya, tidak bicara kepada suami hal yang tidak perlu dibicarakan. Bertahan dalam keadaan yang tidak menyenangkan ini. Keadaan ini akan berlalu dan Anda bisa lulus menjadi dewasa. Jadi nasihat saya, tetaplah di situ dan banyak bicara, berjuanglah. Anda akan bisa melewatinya. Ingat, tidak ada satu situasi yang tidak ada berkat rohaninya. Percayalah itu akan selesai pada waktunya. Yang ketiga, Anda sanggup menghadapinya. Jangan berkata tidak sanggup. Anda orang yang dipilih dan telah mengikuti suara kebenaran, dan dari tulisanmu, kamu betul-betul bertumbuh. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria berusia 33 tahun, sudah menikah, tinggal di Surabaya. Shalom, saya mau bertanya mengenai Ibrani pasal 1. Di dalamnya menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Apakah di sesi Logos ada menjelaskan tentang Ibrani 1? Di sana tertulis Tuhan Yesus yang membuat dunia. Tolong koreksinya, terima kasih. Bukan dunia, mungkin alam semesta kali ya. Itu Aionas. Aionas ya Pak. Aionas, artinya bukan dunia, bukan alam semesta, tapi zaman-zaman. Zaman-zaman, ya. Iya. Betul? Pasal 1. Ya, karena penterjemah sudah tendensi ke satu ajaran sehingga diterjemahkan alam semesta. Padahal yang benar mestinya zaman-zaman. Yesus yang mengubah zaman, Yesus yang menciptakan zaman baru. Yang betul itu. Mantap, betul ya? Ya. Aionas ya. Aionas. Oke, teruskan. Dari seorang wanita berusia 58 tahun. Tapi maaf, Oh iya. mungkin ada orang perlu baca Oh kali. iya, baik Pak. Apa maksudnya? Kita tahu tapi pembaca, pendengar lain tidak tahu. Iya, betul Pak. Kenapa ditanyakan? Oke Pak, Yehuda membacakan. Ya.
Ibrani pasal 1 mulai dari ayat yang pertama ya Pak. Enggak, yang ada Yonas mungkin ayat 2 kali. Ayat yang kedua ya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Iya, oleh dia Allah telah menjadikan zaman-zaman. Zaman-zaman, betul ya. Bukan dunia juga, alam semesta. Jadi Tuhan Yesuslah yang mengadakan zaman-zaman, artinya yang memperbaharui zaman. Oke, lain waktu mungkin dijelaskan lagi. Terima kasih untuk siapa ini namanya, Adrian atau siapa itu? Iya, dari Adrian. Adrian, usia 33, kamu top. Tuhan berkati. Terus. Dari seorang wanita berusia 58 tahun Pak, sudah menikah. Shalom Pak Eras terkasih, kami berdua adalah jemaat GSKI Mall Arta Gading, Jakarta Timur dari tahun 2015, maksudnya Jakarta Utara ini Pak ya. Sungguh kami benar-benar banyak mendapat pelajaran Alkitab yang murni. Kami makin bertumbuh dan diubahkan untuk dapat serupa dengan Tuhan Yesus. Itu sungguh suatu kerinduan kami agar dapat masuk LB3. Saat kami pulang ke rumah Bapak nantinya. Kami pindah tahun 2018 ke kota Purwokerto, Jawa Tengah. Seminggu kami di Purwokerto, ternyata Pak Eras mengadakan KKR dan seminar di GKI Marta di Reja, tanggal 23 dan 24 Mei 2018. Dan saya hadir tapi tidak berkesempatan untuk bertemu muka dengan Pak Eras. Pada zaman pandemi, kami mengikuti ibadah online GSKI Kelapa Gading dan berlanjut sampai sekarang. Kami semakin bertumbuh dan terus berusaha dengan kuat untuk mengejar kesempurnaan yang Pak Eras ajarkan. Saya dan suami terus mengikuti doa pagi, doa malam, wanita sorgawi, suara kebenaran, seminar logos, dan abam. Melalui tuntunan Elohim Yahweh pula, kami di Purwokerto ikut sebuah persekutuan doa. Ini bernama Holiness. Ya, anggotanya sekitar 40 orang, tersebar di 2 kota yaitu Purwokerto dan Cilacap. Saya rindu apakah mungkin kelompok kecil persekutuan doa kami ini ditempatkan di bawah naungan GSKI, karena ada berdatangan jiwa-jiwa baru yang mau dibaptis. Sedangkan saat ini kami belum ada naungan gereja manapun untuk mendapatkan surat baptis. Setelah dirapatkan, kami semua mengambil keputusan. Besar harapan kami, Pak Eras lewat GSKI Kelapa Gading bersedia menjadi payung bagi komunitas ini. Jadi secara legal kami diberi wewenang untuk menerbitkan surat baptis. Kami semua di sini benar-benar rindu untuk bertumbuh sesuai dengan ajaran yang Pak Eras bagikan, karena kami yakin ajaran Pak Eras sungguh murni sesuai Alkitab dan tidak ada kemelesetan sedikit pun. Walaupun orang-orang di luar sana menuduh Pak Eras sesat dan lain sebagainya. Kami sangat menunggu kabar baik dari Pak Eras, kiranya pelayanan Pak Eras terus dapat menjangkau bahkan daerah terpencil sekalipun. Karena banyak jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran yang murni. Terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati kesehatan Pak Eras. Salam LP3. Amin. Kami memang punya e-church. Iya. Jadi ini akan kami sambut ya. Pak Pendeta Yehuda nanti harus menindaklanjuti ini. Ya. Ini siapa yang menindaklanjuti? Mesti dari pihak ini ya, gereja ya. Coba dikasih chopper untuk menghubungi saat ini juga. Saat ini juga ya. Kasih tahu bahwa kami akan menaungi karena mereka adalah anggota jemaat kita. Oke, teruskan. Pertanyaan dari seorang wanita berusia 27 tahun, belum menikah, tinggal di Jawa Timur. Ini ada beberapa pertanyaan seperti ini. Shalom Pak Eras. Yang pertama, Pak, saya mau jadi orang yang benar. Dari kesalahan saya dahulu, saya mau lebih dekat sama Tuhan dan saya mau benar-benar bertobat agar saya dapat hidup bersih dan hidup layak. Pak, saya mau tanya, dosa melihat masa lalu itu seperti apa? Jadi kita selalu ingat-ingat apa yang terjadi pada masa lalu. Biasanya kita bisa merasa berdosa atau kita bisa tercenderungi melakukan dosa yang sama. Jadi kita nggak usah melihat masa lalu. Oke. Saya sering jatuh karena melihat masa lalu saya. Tetapi pernah Pak Eras sampaikan kalau jatuh di masa lalu harus terus berdoa mohon pengampunan dan bertobat. Iya, tapi gini, kalau kita merasa telah melakukan dosa, kita minta ampun, harus kita anggap selesai karena Tuhan juga menganggapnya selesai. Jangan diingat lagi. Terus, ya, saya minta Pak untuk didoakan agar saya tidak jatuh dengan dosa melihat masa lalu saya. Di posisi lain, masa lalu saya juga tidak baik dan saya merasa capek dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya ingin Pak agar saya dapat hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan. Tuhan pasti menolong kamu. Kamu memiliki kerinduan atau kehausan akan kebenaran, Tuhan pasti menolong. Tuhan tolong kekasih ini. Amin. Terus.
Yang kedua, Pak, anak saya yang 7 tahun itu bernama Yehuda. Beberapa, tapi bukan saya Pak, ini nama Nggak 7 mirip, tahun. ya? Namanya sama. Beberapa hari ini setiap tidur siang, dia sering sekali nangis, marah, takut, dan anak saya lakukan itu di bawah kesadarannya. Saya bilang, Pak, sama dia kalau tidur doa untuk minta ditutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh Yehuda dengan kuasa darah anak Allah. Dan pada saat anak saya berdoa dan minta, anak saya setiap tidur tidak seperti orang yang di bawah kesadarannya, Pak. Tetapi setiap dia tidur, doanya tidak sungguh-sungguh, dia sering seperti orang di bawah kesadaran. Akan tetapi setiap dia di bawah kesadaran, dia tiba-tiba langsung minta untuk berdoa Bapa kami. Dari situ anak saya tenang dan kembali tidur. Akan tetapi pada saat bangun, saya tanya, kenapa tadi dia tidak tahu, Pak? Pak, anak saya ini dari kecil pernah jadi korban dipersembahkan ke roh lain. Dari dalam kandungan saya diberi minum-minum oleh keluarga masa lalu saya. Dan masa lalu saya itu dari agama A, ya, non-Kristen. Keluarga kami tahu karena kami pernah mengikuti persekutuan doa. Anak saya dulu sering kemasukan roh lain, dan waktu kecil juga sering lihat roh-roh lain, dan pernah digambar sama anak saya, meskipun gambarnya tidak bagus. Pak, apa yang terjadi dengan anak saya ini? Dan apa yang harus kami lakukan agar anak saya tidak seperti itu? Oke, dia tinggal di mana? Di Jawa Timur, Pak, tidak seperti itu. Oke, nanti catat dulu nomor teleponnya. Nanti kita doakan lewat video call. Video call ya, Pak. Oke. Bisa lewat video call. Ini perempuan atau laki anaknya? Perempuan. Oh, anaknya laki-laki, Pak. Ya udah, Pak. Oke, nanti bisa lewat Ibu Lani atau saya atau siapa ya. Oke, harus ada pelepasan. Ya. Oke. Terus yang ketiga, saya sekarang bergumul untuk dapat bekerja. Saya minta bantuan doanya, Pak, untuk saya dapat pekerjaan. Saya sudah melamar di beberapa rumah sakit yang ada di sini agar saya dapat mencukupi kebutuhan anak saya. Dan bapak saya sebentar lagi juga mau pensiun. Jadi ada yang jagain anak saya karena selama ini orang tua saya yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan kami. Dan saya menjaga anak saya di rumah. Maaf Pak, karena terlalu panjang pertanyaan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. yang disebut suaminya di sini ya. Tidak Pak, ya. Di WA-nya belum menikah. Jadi punya anak di luar menikah sepertinya. Atau anak angkat mungkin. Atau anak angkat bisa juga ya. Baik. Kami mengasihi Anda. Ya. Kami ada untuk Anda. Karena kami memang diutus Tuhan mendampingi orang-orang seperti Anda. Kiranya Tuhan menolong wanita ini. Bapa tolong dalam nama Yesus. Kami akan menghubungi ya, mendoakan anaknya. Kiranya Tuhan menolong kamu. Ya, kamu menjadi keluarga kami. Keluarga besar, suara kebenaran, keluarga besar Abam. Oke. Teruskan. Berikutnya dari seorang mahasiswa teologi berusia 30 tahun, tinggal di NTT. Selamat siang Bapak, apa yang menjadi dasar kekuatan gereja? Dan saya mohon bantuan keuangan karena saya terlilit hutang. Oke. Terima kasih. Selamat siang Bapak, menjadi dasar kekuatan gereja. Dasar kekuatan gereja itu hidup dalam kekudusan. Ya, kalau soal hutang tadi tentu tidak semua orang bisa kami bantu karena banyak orang juga minta bantuan. Ya. Kami harus memeriksa, meneliti seberapa kepentingan Ya. dari masing-masing itu. Tapi bisa dinasihati juga supaya tidak melakukan hal yang sama. Kenapa mesti punya hutang sampai tidak bisa bayar? Harus dikonseling juga. Makanya sering saya menasihati jangan berhutang kalau sangat tidak perlu. Bahkan mesti punya prinsip tidak perlu punya hutang. Ya. Dan bisa itu. Itu bisa. Oke. Teruskan. Ya. Berikutnya tidak disertakan identitasnya Pak, hanya berusia 29 tahun. Tinggal di Toba. Ya, Shalom Pak dan tim. Mau tanya Pak, sepintas saya lihat YouTube short video debat mengenai kesaksian Saulus bertobat. Ada ayat yang membingungkan seperti berlawanan. Tertulis di Kisah Rasul 9 ayat 7 dan Kisah Rasul 22 ayat 9. Apakah tulisan aslinya demikian atau ada kesalahan dalam terjemahan Pak? Mohon Mungkin kata pencerahannya. mendengar itu. Ya, yang satu mendengar tidak melihat orang sekitarnya. Iya. Yang satunya melihat. Seperti Ada itu, Pak. bahasa Yunaninya beda. Ya. Coba dibaca dulu dah ya. Ya. Kita lihat dulu ya. Rasul. karena ini tidak
Kisah Rasul 9 ayat 7. Ya, Kisah Rasul 9 ayat 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Kemudian kalau iya. And the man who journey with him speak, hearing. Iya. Aku. Mendengar. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya Kisah Rasul 22 ayat yang ke-9. Kisah Rasul 22. Kisah Rasul 22 ayat yang ke-9. 9-nya. Oke, terus baca. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Mereka tidak dengar. Ini coba ya. Aku juga. Iya. Oke. Tapi saya pernah menjelaskan ini. Coba saya biar ingat ya. And those who were with me indeed saw the light and were afraid, but they did not hear the voice of him who spoke. Oke, kita jadikan PR dulu. Iya. Saya pernah menjawab ini tapi saya lupa. Apa ya bedanya kita? Iya, Pak. Kita akan jawab di episode yang akan datang, ingetin Pak. Saya pasti menemukan. Lalu soal kitab Wahyu, kenapa tidak dimuat kata dan? Iya. Tidak pernah dijawab. Iya. Tidak pernah dijawab, Pak. Iya. Dan saya sudah mencoba mengapa dari 12 suku yang 144.000 itu ya. Suku Dan tidak ada. Diganti Yusuf. Iya. Ya kan? Iya. Nah, ini tidak ada jawabannya. Dan di situ ada satu ada satu pesan yang mau disampaikan bahwa kitab Wahyu tidak selalu harus diketahui. Iya. Ada hal-hal tetap terselubung ya. Kitab namanya juga apokaliptik ya. Ada yang misteri yang belum terselubung. Jadi kalau ditanya mengapa kitab Dan tidak muncul di 144.000 itu? Iya. Jawabannya tidak tahu atau belum tahu. Nanti mungkin Tuhan akan singkapkan. Ini dari muda saya sudah mempersoalkan ayat ini. Iya. Dari muda ya. Tapi coba mungkin nanti akan muncul lagi. And those who were with. Coba kalimat bahasa Indonesianya gimana? Yang di pasal 22, Pak? Atau pasal yang 9? 22 ayat 9. And those who were Dan with mereka me. yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Melihat cahaya. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Tunggu. But Iya. voice. Oh, sorry. Voice. Kalau di pasal 9, Pak, tidak melihat seorang juga pun begitu. Apa? Kalau di ayat pasal 9 ayat 7 tidak melihat seorang juga pun. Tapi kalau di pasal 22 itu terang. Di pasal 22-nya light ya, Pak ya. Ya. Tapi pasti ini ada yang khusus. Jadi kita jangan kira-kira. Ya. Kita hold dulu. Iya. Nanti kita akan jelaskan ya. Tidak semua ayat mesti kita tahu lalu kita langsung menjawab ya. Supaya nanti kita bisa menemukan, ingatkan ya untuk saya periksa ayat ini. Ya. Tapi kalau soal suku Dan memang tidak bisa dijawab. Ya. Dan menurut saya tidak mengada-ada. Kita tahu pun tidak menambah iman. Tidak tahu tidak mengurangi iman. Hanya yang muncul di pikiran saya bahwa 12 suku itu pasti bukan suku Israel. Itu seluruh bangsa. Seluruh bangsa ya, Pak. Itu bukan Israel secara jasmani. Itu Israel secara rohani. Ya. Jadi kenapa diganti Yusuf kalau tidak salah di situ? Ya, Ada Lewi suku. dimasukkan, Pak. Lewi dimasukkan. Jadi Lewi Yusufnya ada dimasukkan, Yusuf malah ada. dua. Yusuf ada 2, Efraim sama Manasye. Iya, pasti. Jadi yang pertama memang kitab Wahyu itu apokaliptik ya, kitab yang disingkapkan menyimpan misteri. Ya. Yang kedua, 12 suku itu pasti tidak menunjuk Israel secara jasmani. Ini menunjuk Israel rohani. Ya. Jadi tidak bisa paralel atau simetris atau sama dengan Israel jasmani. Ya. Ya. Ini Israel jasmani, tidak mungkin paralel dengan Israel Yang rohani. Ya, yang di Wahyu. Karena yang 144.000 itu orang-orang percaya, bukan Israel jasmani. Ya. Makanya kalau tidak ada suku Dan ya dianggap tidak masalah, atau nanti mungkin di sana tidak ada suku Dan kali. Digantikan oleh Yusuf dan anak-anak Yusuf itu. Itu aja yang kita jawab. Jadi memang yang mesti dipahami bahwa ini bukan suku Israel secara literal ya. Ya.
Mungkin yang bertanya pikir nih Israel secara literal, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulun, Gad, Aser gitu. Iya. Mungkin dipikir itu, ini bukan. Jadi kalau dan tidak termasuk itu tidak masalah. Oke? Ya. Oke. Ya, kemudian pertanyaan ini kita akan jawab nanti. Ingatkan ya. Ingatkan ini akan kita jawab di lain kesempatan. Perkenankan saya menjadikan ini PR ya. Tidak semua pertanyaan bisa dijawab lah. Atau belum tidak bisa langsung ya. Ya. Oke. Pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Buat kita belajar. Makasih untuk PR-nya. Ya. Aduh, dikasih home assignment. Ya, oke, thank you. Oke, teruskan. Ya, baik, saya lanjutkan Pak. Berikutnya dari seorang pria berusia 38. Enggak, dari siapa tadi itu? Yang bertanya. Nah, yang kisah Rasul ini. Enggak disebutkan namanya Oke, Pak. dari hanya Toba. 29 Oke, tahun. terus. Ya, seperti Oke, ayo. Yang berikutnya ini dari seorang pria 38 tahun, sudah menikah, tinggal di Semarang, memiliki 2 orang anak. Ya. Shalom Bapak Erastus yang saya kasihi, saya mohon dibantu doanya Pak, agar saya tetap kuat karena saat ini saya sedang di fase dihajar Tuhan karena kesalahan saya sendiri. Saya sudah berdosa dan najis Pak, karena sudah bermain-main dengan kesucian hidup saya. Saya juga orang yang sombong, angkuh, dan sok suci atau munafik Pak. Saya sedang mengalami kejatuhan perekonomian keluarga dan saya tahu betul ini karena hajaran Tuhan, Pak. Saya malu menceritakan dosa-dosa saya ke Bapak. Istri tidak tahu dengan kondisi saya, taunya baik-baik saja. Oke, sebaiknya istri tidak tahu dosa apa yang kamu lakukan. Juga dosa itu menyangkut kehidupan seks. Iya. Istri mungkin belum sanggup ya. Jangan ikutan ajaran keterbukaan, itu awal pemulihan. Tidak sedikit yang akhirnya menjadi celah kehancuran rumah tangga. Kalau Anda berdosa, Anda minta ampun, mengakui, Tuhan melupakan dan menganggap itu tidak ada. Jangan mengulang lagi. Oke, terus. Saya tidak tega cerita Pak, karena istri saya orang yang baik sekali dan murni hatinya. Jangan lakukan lagi dosa itu. Terus. Saya menyesal Pak. Setiap pagi ketika seisi rumah masih tidur, saya berdoa Pak minta ampun kepada Tuhan. Dan karena di jam-jam itu saya bisa merasakan kelegaan. Ya, kelegaan harus dirasakan terus, bukannya hanya jam-jam itu. Rasakan kebaikan Tuhan dengan mengakui dosa, minta ampun, lalu Tuhan melupakan dosa Anda. Terus. Di luar jam doa, yang saya rasakan hanya kesesakan batin, yang rasanya seperti menekan dada dan jantung saya Pak. Saya sempat depresi dan sempat mencurigai Tuhan tentang hal-hal yang buruk. Namun saya sadar bahwa sayalah yang salah, lalu minta ampun kepada Tuhan. Saya akhirnya bisa terima kalau cara ini diizinkan Tuhan terjadi atas dasar cintanya kepada saya, untuk membentuk saya agar rendah hati dan hidup suci dengan sungguh-sungguh Pak. Pak, apakah masih ada kesempatan buat saya untuk mendapat perkenan Tuhan ya? Apakah saya masih bisa diampuni ya Pak? Saya selalu menangis kalau mengingat masa depan anak-anak dan istri saya terancam gara-gara kesalahan saya. Mohon doanya ya Pak Erastus agar saya kuat melewati ini semua. Ya BTW saya mengetik ini sambil menangis Pak. Tuhan memberkati Bapak Erastus. Saya mewakili Tuhan ya, menyampaikan hal ini. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Tetapi keadaanmu masih rentan. Kau masih berpotensi besar melakukan dosa yang sama. Tapi Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Jadi kalau Tuhan sudah memulihkan, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Kamu punya hati memandang Tuhan. Kalau tidak memandang Tuhan, kamu tidak mengalami keadaan seperti ini. Ya, ikut terus firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan kalau bisa doa bersama saya, karena di situ banyak inspirasi yang sangat berguna untuk manusia model kamu itu. Ya, saya kira cukup ini. Teruskan. Berikutnya Pak dari Oh, saya masih terganggu ya. Jangan cerita ke istrimu apa yang sudah kamu lakukan. Minta ampun, akui dosamu, Tuhan melupakan dan jangan mengulanginya lagi. Oke, terus. Pertanyaan dari seorang wanita berusia 35 tahun, menikah tinggal di Portugal. Hello, gosip merusak hidup saya. Bukan saja reputasi, tetapi karir, sosial, semuanya kecuali perkawinan. Apakah yang harus saya lakukan? Kalau dibanding orang lain, saya termasuk orang 99% baik, benar, jujur, tidak pernah ribut sama siapapun. Semua karena situasi saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Saya beri kamu antibiotik ya, 5.000 ya. 500. Diam. You diam, Tuhan akan membela. 99,9 Ya. melawan. Kalau Allah di pihak kita, kita menang. Jadi bagaimana mengatasi bullying, fitnah ini? 1 diam, 2 diam, 3 diam. Selamat diam. Ya. Oke, teruskan. Dari seorang pria berusia 30 tahun tinggal di Manado. Halo Pak Pendeta, saya mau tanya perbedaan indigo dan telepati dalam perspektif Alkitabiah. Di Alkitab tidak ada indigo, juga tidak ada telepati, semacam konsep umum yang dipahami orang, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab karena memang tidak ada. Hanya di dalam Alkitab ada karunia roh. Telepati itu tidak ada apa-apanya dibandingkan karunia roh, ya. Sebab karunia roh itu mengatasi semua hal yang supranatural. Telepati bagian dari supranatural, indigo juga bagian dari supranatural. Yang menurut keyakinan orang itu bisa dialami. Tetapi karunia roh lebih dari ini. Jadi apa kata Alkitab? Alkitab tidak pernah menyinggung mengenai indigo atau telepati, tetapi yang disinggung Alkitab adalah karunia roh. Jadi jangan kita terlibat dalam praktek-praktek okultisme yang tidak terkait dengan kebenaran Alkitab, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau ada yang mengalami indigo dan perlu pelepasan, saya kira harus dilepaskan. Kami sudah melepaskan beberapa orang yang bisa melihat kuasa gelap, yang katanya bisa meramal, dan itu ternyata bukan dari Tuhan. Ya. Oke, teruskan. Yang ini pertanyaan selanjutnya senada dengan tadi Pak, pertanyaan yang hampir sama. Dari seorang pria berusia 21 tahun, mahasiswa tinggal di Medan. Terima kasih sebelumnya Abam sudah menjadi wadah bagi umat Kristen untuk menjadi sumber berkat bagi yang mau bertanya. Ini perkenalan dari seorang mahasiswa berasal di Medan. Saya kebetulan sudah menonton video tentang apakah indigo dari Tuhan. Sesuai pengalaman saya, indigo itu berbeda-beda. Kebetulan yang saya ketahui ada yang indigo sejak lahir, yang bisa melihat roh jahat juga, yang bisa melihat roh jahat juga, dan dia bisa menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Bagaimanakah dengan itu? Apakah indigo tersebut merupakan karunia Tuhan? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari pengalaman saya mendoakan orang-orang indigo yang sejak lahir bisa melihat kuasa gelap dan melakukan hal yang supernatural, sejak itu berhenti atau diputuskan. Saya juga tidak menutup mata adanya orang-orang yang bisa dipakai Tuhan dalam usia kanak-kanak, tapi biasanya tidak permanen. Dia hanya beberapa tahun setelah itu hilang. Sebab dari Alkitab kita tidak pernah menemukan orang menyembuhkan orang sakit tanpa disertai pengetahuan tentang Allah. Idealnya atau yang diajarkan Alkitab, orang yang mendoakan orang sakit sembuh itu orang-orang yang juga mengenal Allah, berjalan dengan Tuhan, ya. Jadi kalau ada bisa saja temporal. Tetapi saya belum dipertemukan orang yang indigo menyembuhkan orang dalam nama Yesus. Kebetulan saya belum. Jadi saya tidak tahu apa ada atau tidak. Oke, saya kira cukup di episode 837. Bertemu nanti di episode 838. Tuhan berkati.